Manggora. Tuan telah merusak pikiran keponakan saya, Arum Kemangi. Saya tidak mengerti maksud Empu. Apakah menceritakan kejadian sebenarnya bisa merusak pikiran seseorang? Padahal kenyataannya memang begitu. Tapi yang Tuan ceritakan tidak jujur. Tuan mengatakan bahwa Patih Batik Madrim telah melakukan kelicikan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Apa itu tidak merusak? Saya tidak mengerti. Kenapa Empu lebih memihak Patih Batik Madrim yang sombong itu daripada anggota perguruan Empu sendiri? Kenapa? Karena Empu tidak punya nyali untuk menghadapi Patih Batik Madrim. Jangan bicara nyali di depanku, Pangeran. Kami baru saja dari Malwapati. Kamu sendiri yang tidak punya nyali. Lalu menghasut Arum Kemangi untuk melampiaskan dendammu. Empu Gangsa! Bukankah kematian harus menuntut dendam? Darah harus dibalas darah. Benar kan? Benar, Guru. Tergantung. Darah Pangeran Kingkin adalah darah seorang kesatria sejati. Yang tumpah dalam pertarungan yang jujur dan adil. Jadi tidak perlu ada dendam. Lalu, bagaimana dengan Empu Katina yang mati secara mengenaskan? Dia telah dibunuh oleh Patih Batik Madrim dengan tanpa alasan. Betul. Darah Empu Katina tumpah karena kelicikannya. Darah seperti itu juga tidak patut dibasuh dengan apapun. Dia tewas sebagai pembokong. Perbuatan yang paling dikutuk oleh seluruh dunia kependekaran. Maaf tuan-tuan, saya mencari seorang gadis pendekar bernama Arum Kemangi. Katanya dia pernah melakukan pelancangan melawan Patih Batik Madrim, tuan-tuan. Oh, kawannya Suliwa. Suliwa? Iya, Suliwa. Iya. Maaf Tuan Suliwa. Ya? Saya mengantar gadis ini. Dia mencari Nini Arum Kemangi. Oh. Saya kakak Arum Kemangi, tuan. Saya disuruh memanggil pulang Dina Kemangi. Oh ya, silahkan duduk. Silahkan. Tuan? Oh iya. Maaf, Nini. Nama saya Ratri. Ratri Pramudita. Kakak seperguruan Arum Kemangi. Nama saya Suliwa. Arum Kemangi meninggalkan Malopati. Setelah Empu Ayusha dan Empu Gangsa menyusul kemari. Tapi dia menolak untuk pulang. Tuan tahu kemana perginya? Oh, iya. Dia mengatakan kepada Bongo, pembantu saya. Bongo mengatakan dia pergi ke Dharmasraya atau ke Ligor. Kalau begitu saya pamit dulu, Tuan. Wah, Nini mau kemana? Sudah malam. Saya mau cari penginapan. Mungkin besok baru berangkat. Sebentar. Oh, maaf. Kebetulan di sini ada bilik yang kosong bekas Arum Kemangi. Nini bisa menginap di sini. Terima kasih, Tuan. Tuan. Bibi masih ingat tempat ini? Tempat Gladi Kanuragan Padepokan Jagat Saksana. Bibi mau menikmati kekuasaanku di tempat ini. Aku yakin
sisa dari para guru tua bangka itu akan takluk pada kita. Kalau Wirat menginginkan, Bibi akan ikut. Tugas Bibi kan hanya menjaga dan mendampingimu. Iya, Bi. Ada apa? Pendekar iblis itu datang lagi. Pendekar iblis yang mana? Anak muda yang membunuh Mahaguru Lamdajaya. Empu Papaka, Empu Nandaka, dan Empu Wika. Waktu jadi kanuragan dulu, Guru. Anak-anak, kalau terjadi sesuatu dengan diriku, lebih baik kalian menyingkir dari sini. Kecuali kalau kalian siap untuk menjadi taklukannya. Aku cuma minta salah satu dari kalian. Pergilah ke kaki Gunung Jembar. Temui Wiku Upadita. Ceritakan apa yang terjadi di sini. Baik. Kalian masih ingat siapa aku? Aku akan mengingatkan kalian. Yang mengalahkan 4 mahaguru kalian adalah aku. Aku yang merajai Gladi Kanuragan pada windu terakhir. Sekarang apa lagi maumu? Kalian sudah mengenal kehebatanku. Aku yakin kalian semua tidak akan berani melawanku. Sekarang aku menawarkan diri untuk menjadi mahaguru kalian. Kalian akan kugembleng menjadi pendekar-pendekar yang sakti. Tidak seperti guru kalian yang hanya menyandang nama besar. Tapi kebisaannya seperti ayam sayur. Kami belajar ilmu kanuragan sebagai ilmu, bukan sebagai alat. Watak dari ilmu silat perguruan Jagat Saksana adalah welas asih. Omong kosong! Tidak usah semuci suci orang tua. Semua ilmu bela diri adalah untuk mengalahkan lawan. Tai kucing dengan segala welas asih. Ya!
Kalian sudah saksikan sendiri bagaimana kesaktianku. Sekarang, lengkap sudah seluruh Mahaguru Jagat Saksana tewas di tanganku. Apalagi yang kalian saksikan? Tuan, kudanya payah. Jangan mau lari, Tuan. Ayo! Tunggu, Tuan. Tuan, Tuan, tunggu. Oh ya, padepokanmu masih jauh ya? setengah hari perjalanan lagi. Kapan? Tuan, payah ini, Tuan. Payah, Tuan. Gak mau lari. Yang payah itu kamu, bukan kudanya. Habis kamu lapar sih. Tuan tahu aja. Tampaknya ada hal yang tidak memuaskan. Ya, namanya juga orang hidup. Tentu ada saja persoalan. Tapi semua itu kan bisa diselesaikan. Guru, Ratri datang. Nah, dia selalu datang saat dibutuhkan. Eyang? Eyang? Ratri, Paman, mana adikmu Kemangi? menurut Kakang Liwa, dia meninggalkan Malwapati tanpa memberitahu mau kemana. Tapi menurut Bongor, dia mau berkelana di Dharmasraya atau di Ligor, Eyang. Itu temanmu. Benar, Eyang. Kakang Suliwa, Bongor, ini Eyang Guru dan Paman Guru. Mari, silakan. Mari. Saya pernah bertemu dengan Eyang dan Paman Empu di Malapati, kan? Ya, saya ingat. Kamu temannya Arum Kemangi. Benar, Paman. Betul. Kami 3 serangkai pembasmi kejahatan, Bu. Aduh. Jangan gitu, toh. Kok nginjek? Kita kan sudah seias kata. Sekali lagi. Untuk menjadi pembela kaum lemah. Ya, Bu, ya. Bagus itu. Membela kaum yang lemah itu perbuatan yang mulia. Dapat lagi. Aduh. Aku benar-benar kecewa dengan sikap Empu Gangsa. Dia malah memihak Patih Batik Madrim. Orang yang jelas-jelas membunuh 2 orang terbaik dari perguruan ini. Aku benar-benar kecewa. Ayo, makan. Apa yang akan kita lakukan, Pangeran? Kita harus berani menolak untuk dilatih Empu Gangsa. Aku akan menghadap Mahaguru Ayusya dan memohon beliau untuk menjadi guru di perguruan kita ini. Bagaimana kalau Mahaguru menolak? Ya, Ratri Pramudita. Ilmu kanuragan Ratri Pramudita sudah menyamai dengan ilmu kanuragan Empu Gangsa. Dia pasti mau untuk menjadi guru kita. Pangeran Magora menghasut murid-murid supaya dia tidak mau dilatih oleh Paman Guru Empu Gangsa. Mereka menghadap Eyang Guru. Tapi Eyang Guru dengan tegas mengatakan, kalau mau berlatih, Empu Gangsalah yang melatih. Kalau tidak, silahkan meninggalkan padepokan. Saya dengar mereka akan mengangkat Nini atau Kemangi sebagai guru. Tapi Eyang Ayusa menolak dengan tegas. Ini adu domba. Jelas-jelas adu domba. Dalam setiap jurus, kalian harus memahami irama tubuh, jiwa, emosi, dan nafsu. Semua harus beriringan. Ampun, Gusti.
Ratri Pamudita dan seorang pemuda mohon diizinkan untuk menghadap Gusti Pangeran. Suruh dia. Mereka masuk kemari. Baik, Gusti. Silakan ini, Pangeran di Balidangnya. Terima kasih. Tuan Pangeran, apa yang Tuan lakukan pada padepokan? Kami sudah menentukan sikap, Nini. Kami ingin Nini, atau Nini Kemangi yang mengajar kami. Karena Empu Gangsa terlalu pengecut. Dia tidak pantas untuk menjadi seorang pelatih. Tidak bisakah Pangeran sedikit lebih sopan kepada seorang guru? Padepokan Kepenis Putih adalah padepokan merdeka. Bukan milik kadipaten, juga bukan milik pangeran. Siapapun harus patuh pada peraturan kalau jadi murid di sana. Ratri, selama ini kamu tahu sendiri, kalau Empu Gangsa selalu menghalang-halangi keinginan saya untuk membalas dendam pada Patih Batik Madrim. Sebagai guru, dia terlalu lembek. Tidak Pangeran. Dulu saya dan Kemangi sependapat dengan Tuan. Dulu saya terlalu percaya pada omongan Tuan. Ratri, semua yang menginginkan padepokan Kepenis Putih yang berwibawa akan berpendapat sama seperti kita. Selama ini cerita yang Tuan hembuskan kepada Kemangi tentang kematian Empu Katina dan Pangeran Kinkin ternyata fitnah. Sebenarnya Tuan hanya menggunakan lidah Kemangi untuk melampiaskan dendam Tuan sendiri. Dan kalian, kenapa ikut-ikutan balelo? Hah? Kenapa? Saya minta kalian cepat kembali ke padepokan. Atau kalian akan menjadi musuh saya. Ngerti? Ratri, mereka semua sudah menentukan keinginan mereka sendiri. Dan mereka sudah membebaskan diri dari aturan perguruan yang nyinyir. Kami semua sudah sepakat untuk memberikan kehormatan kepadamu untuk melatih kami. Untuk menjadi guru kami. Baik. Saya bersedia mengajar mereka. Sini kalian, kumpul. Sini. Dan pelajaran pertama adalah tentang arti sebuah kesetiaan. Ya! Murid yang tidak setia adalah pengkhianat yang paling busuk. Dan pengkhianat sangat tidak pantas diberi kesempatan untuk hidup. Kalian bisa berkhianat pada perguruan, maka kalian pun pasti akan mudah mengkhianati saya. Hei, siapa kamu? Ini urusan antar murid perguruan. Kamu tidak berhak untuk ikut campur. Tidak pantas seorang ksatria melakukan kelicikan seperti itu, Pangeran. Dan hanya seorang pengecut yang menggunakan pasir beracun untuk menyerang lawannya. Saya ingin tunjukkan jurus Kepenis Putih secara benar. Karena jurus pukulan Tuan masih seperti bayi. Cukup, Kakang. Ternyata kecepatan jurus Kepenis yang Pangeran
kalian kuasai masih jauh dari sempurna. Bahkan dengan mudah dikalahkan oleh orang lain. Oleh orang yang sama sekali bukan murid padepokan dengan jurus yang sama. Mungkin Empu Gangsa bisa memaafkan semua kesalahan kalian kalau kalian masih mau belajar di sana. Dan ini peringatan pertama buatmu, Tuan, Pangeran Magora. Kalau Tuan berani menghasut murid-murid lagi, saya tidak akan segan menindak Tuan. Mengerti? Kemari, Kakang. Selamat tinggal. Camkan itu. Kami permisi, Pangeran. Benar aneh. Dari mana mereka itu mendapatkan jurus kuil putih? Hei, sini. Raka, lakukan. Lakukan. Ayo lakukan. Siapa yang tidak berani mencambuk Dira akan kutuduh telah bersekongkol dengan dia. Lakukan. Lakukan. Lakukan saja. Lakukan. Aku sudah melewati abang sakit. Aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Biar aku saja yang menjadi korban manusia beda. Apa? Kau hanya mampu menaklukkan badanku, Sudawira. Kau takkan mampu menaklukkan tekad dan pikiranku. Jangan harap aku mau bertemu dengan mereka seperti kau. Siapa yang berani mengkhianati aku akan mengalami nasib yang sama seperti Dira dan Raksa. Dira mencari hubungan dengan Sipai, murid utama Jagat Saksana yang tidak mau menuruti aturan kita. Sedangkan Raksa berani menentang perintah. Siapa di antara kalian yang mau mencoba? Siapa? Apa yang kamu dengar memang tidak salah, anakku. Aku memang berniat mengangkat Halemu sebagai penggantiku. Bukankah lazimnya seorang calon pengganti adipati yang meninggal adalah adiknya, Romo? Betul. Apa kamu pikir Halemu bukan adik Kingkin? Tidak ada keharusan untuk menggantikan kedudukan secara urut kacang. Romo, apa sebenarnya salah saya, Romo? Kenapa selama ini Romo memperlakukan saya secara tidak adil? Kenapa, Romo? Kenapa? Banyak. Belum menjadi pangeran adipati, kamu sudah membuat kesalahan yang besar dengan memusuhi Batik Madrim. Padahal kekuatan Malwapati nyaris tidak ada tandingannya. Dan kamu sebagai pemimpin tidak baik memperbanyak musuh. Apa tidak boleh hamba menaruh dendam pada pembunuh kandra Pangeran Kingkin? Pikiranmu tidak jernih. Kamu hanya mengikuti hawa nafsu secara membabi buta. Kamu tidak bisa membedakan kepentingan negara dengan kepentingan dendam pribadimu. Kadipaten ini akan cepat hancur kalau diperintah dengan cara berpikir seperti itu. Matamu seperti iblis, Magora. Tunduk! Tunduk! Hamba tidak akan tunduk pada seorang ayah yang sewenang-wenang. Dan hamba tidak akan membiarkan
hamba sebagai seorang adipati direbut oleh orang lain. Anak durhaka! Diajak kamu! Magora, apa yang kamu lakukan? Kualat kamu! Kamu mau membunuh ayahmu! Raja! Dia yang kualat, Bunda. Dia yang ingin mengalihkan hak yang aku miliki kepada orang lain. Biarkan. Tidak. Biarkan. Iblis ini melakukan apa saja yang dia inginkan. Baik. Baik. Selamatkan Halemmu dari tangan kotor iblis ini, istriku. Kamu berhasil merebut tahta kadipaten. Tapi kamu tidak pernah akan mendapatkan restuku. Siapkan upacara di Keraton. Upacara apa? Romo Adipati telah tewas dibunuh oleh Halemmu. Dia melarikan diri sewaktu saya pergoki melakukan perbuatan terkutuk itu di Serambi Tilemsari. Pemerintahan ini tidak boleh kosong, tuan-tuan. Harus segera ada pengganti Romo Adipati. Tuan-tuan, sengaja saya mengundang tuan-tuan datang kemari untuk menghadiri upacara pentahbisan. Maaf, Pangeran. Apa yang telah terjadi? Dan upacara apa yang harus saya lakukan? Romo Bedanda, Romo Adipati telah dibunuh oleh Pangeran Halemmu. Maka, tahbiskan saya menjadi Adipati.
jejak mereka, Kakak Rukam. Saya mengharap tuan-tuan tidak terus-menerus terkungkung dalam kesedihan dengan meninggalnya Romo Adipati yang sama-sama kita cintai. Marilah, kita mulai bekerja sama lagi, berkarya, meneruskan pekerjaan yang sangat sempurna yang telah diciptakan oleh Romo Adipati. Iya, sungguh saya merasa tidak punya arti apa-apa untuk bisa melanjutkan pemerintahan ini. Apalagi meniru karya-karya Romo Adipati yang sangat jelas-jelas memanjakan rakyat. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya sebagai Adipati baru untuk berterima kasih dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Paman Patih Bindiwala yang telah berjasa kepada Giri Sadarsa, juga kepada Senopati Subada dan Tumenggung Tunggilis. Ketiga beliau ini, saya berikan kesempatan untuk menikmati masa istirahatnya. Karena telah bertahun-tahun mengabdi di Kadipaten ini. Oh iya, sebagai pengganti mereka, saya akan tunjuk Paramagarjita sebagai Mahapati. Kusyala sebagai Tumenggung. Dan Jatipurna sebagai Senopati. Saya mengharap tuan-tuan semuanya patuh kepada Patih, Senopati dan Tumenggung yang baru saja kuangkat. Patuh kepada mereka berarti juga patuh kepada perintah saya. Dan jika kalian berani menentang mereka, berarti menentangku. Mengerti? Mengerti. Sekali lagi saya ulangi. Siapa saja yang berani menentang mereka, berarti menentangku. Mengerti? Saya sama sekali tidak percaya bahwa Pangeran Halemu tega membunuh Gusti Adipati. Sama sekali tidak ada alasan beliau melakukan perbuatan terkutuk itu. Yang lebih masuk akal, semua ini dilakukan oleh Pangeran Magora. Kalau ceritamu tadi benar, bahwa Gusti Adipati akan mengalihkan hak tahta kepada Halemu, pasti hal ini membuat Pangeran Magora marah. Kemudian terjadi pertengkaran yang berakhir dengan membunuh Gusti Adipati. Kita harus mencari Pangeran Halemu dan melindunginya. Paman, kami akan melakukannya. Saya dan Kakang Suliwa. Loh, sama saya juga, Ton ini. Iya, sama Bongo juga. Terima kasih. Kalau ini menjadi Pangeran Halemu atau Permaisuri, kemana kira-kira akan mencari perlindungan dari kejaran Magora? Saya akan bersembunyi. Atau saya akan minta perlindungan kepada para kerabat Gusti Permaisuri. Tepat. Kamu tahu asal-usulnya Gusti Permaisuri? Kalau tidak salah, di Kadipaten Salogunung. Agak jauh sih, Kang. Sebaiknya kita ke sana. Iya, tapi jangan salah. Kalau Pangeran Halemu mempunyai pengaruh di Kadipaten, dia pasti memilih sembunyi. Kalau mereka memilih bersembunyi dengan harapan pengikut Pangeran Halemu akan dengan mudah menemukannya, pasti persembunyian mereka tidak akan jauh dari Kadipaten. Iya. Loh, Bongo mana? Bongo. Dia selalu ngantuk. Bongo!
Aduh, kuya saya, ya. Turun! Ya, sebentar. Jalan! Yo. Ya. Siapa dia? Mata-mata Gusti. Dia pura-pura mengantuk sambil berkuda dan berhasil sampai di Bantuan. Katanya jejak kakinya berhenti di sini, Kakang. Iya, tapi dia jalan lagi. Tapi jejak kakinya Kakang. Iya, ke sana. Dan juga ada jejak kaki orang lain. Jangan-jangan. Ayo Ratri, ya. Awas Ratri. Hentikan! Ampun Gusti Dewi. Hamba diberi tugas oleh Eyang Empu Ayusya untuk melindungi Gusti dan Pangeran Halemu. Apakah Nini murid Padepokan Kepinis Putih? Benar, Pangeran. Bukankah murid-murid Kepinis Putih pendukung Kakang Magora? Hanya sebagian kecil murid Balelo yang ikut Pangeran Magora. Selebihnya tetap setia kepada Gusti Adipati. Tidak apa-apa. Bangunlah. Kisana. Kenal orang itu? Bongo? Bongo? Iya, Bongo. Pak, saya boleh melihat sebentar? Silakan. Terima kasih. Bongo? Dia cuma pingsan di sana. Terpaksa saya lakukan karena saya curiga dia naik kuda pura-pura tertidur menuju ke tempat persembunyian kami. Oh. Saya rela, saya legowo, dilengsarkan dari kedudukan sebagai pati. Kalau pengganti saya itu memadai. Saya kenal siapa para Magarjita. Dia itu sahabat Pangeran Magora yang selama ini selalu melindungi Brahmacora dan Begal. Maaf Kandapati, apa bedanya para Magarjita dengan Jatipurna? Senopati baru itu kan putra Tumenggung Sukmagati yang pernah berontak kepada Adipati Gotarya Gowinda, sehingga keluarganya pernah diungsikan selama bertahun-tahun. Magora sedang menggali kuburannya sendiri. Dia memelihara serigala-serigala yang disangka domba. Apakah Tuan sudah menghina harga diri seorang rakyat? Tuan telah dituduh melindungi Pangeran Halemu. Fitnah! Itu tuduhan ngawur. Buktikan itu di hadapan Gusti Adipati. Ada apa kan kita? Baca.
pengadilan. Karena Tuan dituduh bekerja sama melakukan pembunuhan terhadap Gusti Adipati Gowinda. Ajar! Prajurit, ikat dia! Rakyatku, orang-orang ini telah dituduh melakukan kerjasama, membunuh mendiang Romo Adipati. Mereka merencanakan pemberontakan karena berniat menghancurkan pemerintahan yang sah. Mereka mau membunuhku, sebagaimana mereka telah membunuh Romo Adipati dengan sangat keji. Dengan terpaksa, mereka harus dihukum pancung. Kalian lihat itu! Tangkap mereka! Ayo, maju semua prajurit. Aku ingin memberikan ajaran yang patut buat pengkhianat seperti kalian. Ayo! Ayo, pulang. Kalian telah melawan semua perintahku. Mulai saat ini, kalian menjadikan kaum Balelo yang berhak kami hancurkan kapanpun dan dimanapun. Hei, dengar! Kalian tidak akan lepas dari cengkramanku. Iya! Hei! Aku khawatir mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Ibunda Permaisuri dengan Halemo. Lalu kemudian mereka bergabung untuk melawan kita. Saya tidak menyangka ilmu kedua orang tua itu sangat tinggi. Hei, kekuatanmu tidak ada apa-apanya untuk melawan Bu Ayusia dan Bu Gangsa. Makanya, jangan suka meremehkan mereka, Patih. Sekarang tugasmu, mencari pendekar sakti untuk menghabisi seluruh padepokan Kepinis Putih. Seharusnya sesama pendekar yang tahu. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana? Saya pernah mendengar nama-nama pendekar yang malang melintang di dunia keprajuritan. Mereka sering terlibat di dalam perang antar negara maupun membasmi pemberontakan.
Iya. Iya. Pendekar-pendekar seperti itu yang kita perlukan. Sewa mereka. Saya tidak tahu pasti apa mereka masih hidup atau tidak. Waktu terjadi pemberontakan di Kaligapura, mereka membela pemberontak, Pangeran Giriwara. Mereka cukup banyak. Kalau tidak salah, nama-nama mereka Kangsadewa, Gendrayana, Kilegawa, dan seorang pendekar wanita yang kabarnya sangat sakti. Saya lupa namanya, Gusti. Bagus. Bagus itu. Lakukan secepatnya dan cari alamat mereka. Aku akan menyediakan semua emas yang dimiliki Kadipaten Girisa Dersia untuk membayar mereka. Mereka pasti akan mencari bantuan dari para pendekar bayaran untuk menyerbu ke tempat ini. Tanpa itu mereka sadar tidak akan mampu. Iya, kita harus segera menemukan persembunyian Pangeran Halemu. Bagaimanapun, kita memerlukan satu perintah yang harus kita patuhi bersama. Mudah-mudahan Ratri bisa menemukan ini. Empu. Bagaimana, Ratri? Ketemu? Ketemu, Eyang. Bagaimana ceritanya? Begini. Gusti Dindiwala, Tuan Tunggilis, dan Tuan Subada ada di sini. Ada berita penting apa dari Kadipaten? Ada. Ratri, mereka kami selamatkan dari hukuman pancung yang dilakukan Magora dan para anteknya. Apa alasan mereka, Paman? Begini, kami dituduh bersekongkol dengan Pangeran Halemu. Akan melakukan pemberontakan kepada Kadipaten. Kotor. Pangeran Magora benar-benar licik, Eyang. Saya sudah dengar sendiri dari Gusti Permaisuri bahwa yang membunuh Gusti Adipati Gowinda adalah Magora sendiri. Hamba tidak akan tunduk pada seorang ayah yang sewenang-wenang. Dan hamba tidak akan membiarkan hak hamba sebagai seorang adipati direbut oleh orang lain. Anda durhaka! Bagaimana kalau Pangeran Halemu dan Gusti Permaisuri kita boyong kemari? Menurut pendapat saya, sebaiknya kita yang ke sana. Soalnya tempatnya cukup tersembunyi untuk merencanakan sesuatu. Betul kan, Kang? Iya. Benar. Kita jangan melibatkan Padepokan secara langsung. Karena kesannya kurang baik. Walaupun Empu Gangsa dan Empu Ayusa sudah terlibat dalam pembebasan kami bertiga. Sebenarnya Pangeran Halemu ingin mengetahui seberapa banyak para rakrian, para penatus, dan penewu dari tentara yang ada di Kadipaten yang masih setia kepadanya. Sebenarnya, hampir sebagian besar mereka tidak suka terhadap Pangeran Magora. Iya. Mereka juga sangsi dengan berita yang disebarluaskan Pangeran Magora bahwa Pangeran Halemu tega membunuh Gusti Adipati Gowinda. Sebaiknya kita segera melakukan perencanaan yang lebih jelimet di tempat persembunyian Pangeran Halemu. Bagaimana, Empu? Ya, kelihatannya Pangeran Magora bisa-bisa melakukan tindakan membabi buta yang berakibat rakyat menderita. Betul kan? Sanak? Ya. Di mana letak Padepokan Jagat Hasana? Ikuti saja jalan ini. Nanti akan ketemu Regol Padepokan. Terima kasih, Ki. Ya, ya. Ada perlu apa? Kami mau bertemu dengan pimpinan kalian. Keperluannya apa? Hah? Kamu tidak perlu tahu. Katakan pada pimpinan kalian. Kami utusan Adipati Girisa Dersia. Sudewo, buka gerbang.
Kenapa kalian datang kemari? Kami ingin bertemu dengan pimpinan Padepokan. Ya, aku pimpinannya. Saya ragu dia pimpinannya. Kenapa? Jadi kalian pikir aku lebih pantas sebagai pelatih kuda? Kami tidak menyangka Tuan masih begitu muda. Bayangan kami, Tuan sudah sepuh. Masa seperti itu sudah lewat, Tuan. Umur tidak lagi jadi ukuran. Hei, ada urusan apa kalian menemui aku? Kami diutus Adipati Magora dari Giri Sadersya untuk mencari tahu pendekar yang bisa kami sewa untuk membasmi pemberontakan yang terjadi di negeri kami. Hah, ini penting. Berapa majikanmu akan membayar kami? Tergantung seberapa cepat Tuan bisa menghancurkan para pemberontak itu. Hei, aku bicara tentang harga. Tapi jawaban Tuan terkesan meragukan kekuatan kami. Kalau kalian ragu, silahkan angkat kaki dari tempat ini. Maaf Tuan, Gusti Adipati menghendaki bantuan dari para pendekar seperti Kilegawa, Kangsadewa, dan Gendrayana. Mereka sudah lama tewas di tangan Angling Dharma dan Patikmati. Cuma, akulah satu-satunya yang masih bertahan hidup. Juga Guru Kudurkan Dini. Tapi, entah di mana dia sekarang. Tuan kenal mereka semua? Oh, tentu. Semua pendekar yang Tuan sebutkan tadi pernah menjadi guruku. Dan semua ilmu mereka telah kuserap. Hentikan Tuan. Maafkan sikap kami. Aku bisa menghancurkan kalian dengan ajian rega gunung kalau aku mau. Supaya kalian tahu, sudah wirat pantang dihina. Kami sudah minta maaf, Tuan. Persoalannya, apakah Tuan bersedia membantu Giri Sadersya? Ya, tentu. Kalau majikanmu mampu membayar kami dengan upah yang memadai, kami berangkat. Selamat datang di negeriku Tuan Pendekar. Silakan duduk. Tentunya Senopati sudah memberitahu siapa aku sebenarnya. Sudah Tuan Adipati. Kami siap membantu Tuan. Kalau bayaran yang kami terima cukup memadai. Tuan tidak perlu khawatir. Aku sudah menyiapkan dana untuk itu. Asalkan Tuan mengetahui terlebih dulu kekuatan mereka. Ya, soalnya seluruh perguruan Kepinis Putih berada di belakang para pemberontak itu. Tuan Adipati. Tidak perlu dicemaskan. Siapapun di belakang mereka akan kami tuntut. Nah, ini adalah panjernya. Sisanya akan Tuan terima setelah seluruh pemberontak berhasil ditumpas. Saya juga akan menyediakan tempat menginap di Wisma Tamu. Merit, dan saya akan menyediakan 2 orang pelayan untuk memenuhi keperluan kalian selama berada di sini. Tunjukkan tempat mereka istirahat. Baik, Gusti. Terima kasih, Tuan Adipati. Silakan. Empu Ayusya tetap akan bertahan di Padepokan dengan 15 orang murid. Sisanya bersama saya akan memperkuat penjagaan Pangeran Halemu dan Gusti Permaisuri. Yang saya tidak mengerti, kenapa tiba-tiba pendirian Empu Ayusya berubah? Padahal sebelumnya beliau sudah menyatakan kesediaannya untuk mengerahkan semua murid Kepinis Putih kemari. Kalau terjadi perang, sebetulnya apa yang dilakukan Empu Ayusya itu sangat tepat. Karena tanpa harus berjuang keras, sudah menempatkan diri di dalam kekuatan musuh. Itu hal yang sangat sulit bisa kita lakukan pada saat perang terbuka. Bagaimana pendapatmu, Seliwa? Sebenarnya saya kurang mengerti siasat perang, Pangeran. Tapi dalam pandangan seorang pendekar, penghancuran dengan cara diam-diam jauh lebih menguntungkan daripada perang terbuka. Jelasnya? Begini, Pangeran. Kita menyerang Kadipaten dengan diam-diam.
satu demi satu pengikut Magora kita bunuh. Itu akan membuat dia ketakutan dan putus asa. Nah, dalam keadaan terpojok, baru kita lakukan serangan besar-besaran dan menangkapnya, Pangeran. Ya, saya setuju dengan cara Suliwa. Karena kalau ini bisa dilaksanakan, akan sangat menghemat korban jiwa. Sementara Paman Bindiwala bersama Senopati Subada dan Tumenggung Tunggilis mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Kadipaten dan menangkap Kanda Magora. Iya. Kami akan bergabung bersama Suliwa dan Ratri Pramudita. Mari kita pelajari peta ini. Ini padepokan. Ada yang datang! Padepokan ini dituduh telah melakukan pemberontakan pada Kadipaten. Tugas kami menghancurkan siapapun yang melawan Adipati Magora, termasuk Empu. Ini urusan negeri kami. Di sana tidak tahu kenapa kami melakukan perlawanan. Tuan bahkan tidak pernah kenal siapa Magora dan siapa kami. Bagi kami kepala kalian punya harga sendiri, dan terutama kepala Kisanak. Diam! Aku tidak akan mengampuni orang bayaran seperti kamu. Tuan benar-benar luar biasa. Apa dia termasuk orang yang berbahaya? Guru. Ampuni saya, Guru. Kenapa sampai begini, Guru? Merit! Kamu menangisi seorang musuh, Merit! Dia guru saya. Dia yang membuat hidup saya punya arti. Tidak bolehkah saya menghormati orang berjaga pada saya? Tidak patut ada kehormatan civil bagi seorang pemberontak. Terima kasih Tuan. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Apa mereka termasuk orang-orang penting dari pemberontak? Iya, antara lain. Dialah yang telah membebaskan Bekaspati dan Senopati serta Tumenggung yang Balelo kepada Gusti Adipati.
Merekalah Betul, yang Tuan. menjadi tulang punggung dari Pangeran Halemu serta Ibunda Permaisuri yang melakukan pemberontakan. Bisa Tuan tunjukkan di mana sarang mereka? Itulah kesulitan yang kami hadapi, Tuan. Mereka selalu berpindah-pindah. Tapi kami sudah menyebarkan mata-mata. Begini Tuan, sambil menunggu berita dari Telik Sandi kami, Tuan bisa istirahat sebentar. Betul, Tuan. Silakan. Silakan.